Tapi Rid, jadi penulis itu nggak sekeren dulu loh. Iya, Sekarang iya. tuh lebih kerenan YouTuber. Kerenan YouTuber ya daripada jadi penulis ya. Iya, iya, iya. Masalahnya adalah apakah penulis ini akan punya konsistensi sampai 10 tahun ke depan untuk Iya, tetap betul. menulis? Nah, itu pertanyaan yang mesti dijawab kita semua bersama gitu. Kekhawatiranku jelas akan berhenti. Akhirnya jawaban yang berusaha kami hadirkan tuh gimana caranya biar nggak berhenti ini teman-teman kreator. Ya itu tadi disilaturahmiin gitu. Kalau nerbitin karya, kalau punya karya cukup nih 100, ayo kita bukuin gitu kan. Iya. Nggak apa-apa kejual 30 biji deh gitu kan. Yang penting punya Iya. karya aja dulu. Secara nggak langsung kan memberikan semacam apa ya, milestone gitu loh, Cok. Kan kalau kita sebagai kreator nggak punya semacam jenjang karir ya, Iya. capaian tertentu kan akan jenuh gitu, Cok. Iya. Perasaan aing nulis kieu wae teu dinaonkeun gitu kan. Nah. Paling nggak pertama di blog, kedua dijadiin buku, ketiga angkat jadi film, angkat jadi video gitu terus. Iya. Jadi teman-teman kreator tuh punya milestone yang membuat dia konsisten di situ gitu. Walaupun misalnya dia sambil dagang bakso, sambil buka disto gitu. Nyambi ya. Nyambi gitu. Nah, gimana tuh belum bisa dijadikan pekerjaan tetap ya. Iya. Yang begini itu. Jadi penulis itu berat ya. Betul, Pak. Betul. Belum bisa disebut profesi kalau seandainya dia belum. Karena nggak fair ya kalau aku bilang ini nggak bisa dijadikan profesi, karena juga kebanyakan profesiku itu berhubungan dengan cara aku mencari uang gitu. Itu berhubungan dengan penulisan gitu. Kayak beberapa waktu yang lalu aku di hire sama agensi media sosial gitu. Itu kan ada hubungannya sama keterampilan menulis gitu ya, copywriting. Terus sebelumnya aku ngajar menulis kreatif, ada hubungannya sama menulis. Terus jadi editor di satu majalah juga karena itu. Iya gitu. Maksudku dia nggak selalu bentuknya seperti itu gitu. Jadi ada dalam keterampilan menulis itu kan ada keterampilan kecil yang bisa dicacah-cacah gitu loh, Cem. Nah itu misalnya bisa nulis puisi, harusnya bisa dong nulis caption buat perusahaan gitu. Apakah keahlian seseorang menulis itu akan mempermudah dia mendapatkan pacar? Enggak kayaknya. Enggak. Kebanyakan orang yang aku berpacaran dengannya Bukan karena tulisan. beberapa karena tulisan. Katanya ngakunya gitu. Karena tulisan sih. Kayaknya hal terbaik yang ada pada diriku adalah tulisanku. Ya, tulis menulis itu harus diawali dari mahasiswa atau enggak sih? Aku nggak tahu. Mulai saja dari sekarang gitu, kayak dari sedini mungkin gitu. Bukan sedini mungkin sih, secocok yang kamu anggap cocok aja. Gimana sih nyebutnya? Lagian apa sih yang dikejar kan gitu? Iya. Kan mesti spesifik gitu. Untuk menjadi penulis itu maksudnya apa? Aku mau jadi penulis. Apa yang disebut menjadi penulis sih? Kalau cuma mau nerbitin buku mah terbitin aja gitu. Nah, kecuali pertanyaan jadi gini, aku mau hidup dari dunia tulis menulis gitu. Nah, artinya kan kamu mesti bikin semacam jadwal untuk menulis di media mana, terus mengetahui berapa honorarium dari media A, media B, media C. Karena Itu juga profesional banget berarti. iya betul, ada orang yang begitu. Teman-teman, aku punya beberapa teman yang emang sudah mewakafkan dirinya, penghidupannya, pendapatannya itu, kebahagiaan itu dalam tulis menulis. Kalau misalnya dia sedang ingin menghibur diri, dia akan menulis di blog pribadi. Kalau dia pengen cari duit, dia akan menulis di media. Itu ada yang gitu. Jadi gimana KLB Demokrat? Bodoh amat. Bodoh amat. Makan tuh partai. Emang sejak awal tuh akhirnya ya. Jadi ngomong ini. Pada akhirnya kan kita tahu gitu kalau ternyata ya ini tuh cuma pertarungan orang-orang yang itu aja gitu. Kaderisasi itu tai. Partai-partai sekarang tuh nggak punya kaderisasi. Mendingan HMI. Iya, mendingan organisasi mahasiswa. Tapi Rid, jadi penulis itu nggak sekeren dulu loh. Iya, Sekarang iya. tuh lebih kerenan YouTuber. Kerenan YouTuber ya daripada jadi penulis ya. Iya. Kalau misalkan kritik sosial kan lebih kena gitu kalau disampaikan di YouTube Di YouTube daripada di daripada tulisan. di tulisan. Benar nggak sih? Bisa jadi benar. Bisa jadi benar. Atau mungkin iya konten kreator sih ya jatuhnya.
kalau nggak viral itu nggak bakal diurusin gitu. Iya, betul. Masalah apapun. Ini hal yang paling absurd ya. Nah, kamu mungkin pernah dengar istilah apa sih namanya post truth, Iya. masyarakat pasca kebenaran gitu, di mana yang viral itu adalah yang benar gitu. Akhirnya kita akan lihat itu kayak kebijakan publik itu bergantung dari isu apa yang lagi viral. Iya. Itu Kepres bisa batal gara-gara isu viral. Aduh, kaget. Gak ngerti aku, kayak keputusannya itu semua ditentukan oleh warga net gitu. Makanya pertarungan buzzer RP itu kan akhirnya menjadi penting. Jadi Anda percaya buzzer? Apa? Buzzer itu ada ya? Oh, ada. Karena aku pernah sekali malah tahu industrinya. Oh, itu besar dana di situ, Pak. Orang berani main uang besar. Dulu kan kita tahu ada nama Pram, Iya. ada nama Rendra, Iya. dan masih banyak lain kan Iya, yang mengkritik pemerintah melalui tulisan gitu. betul. Bahkan Pram itu kan sempat di-ban kan itu, Iya. buku-bukunya. Nah kalau sekarang mungkin ya kayak youtuber yang terlalu keras mengkritik pemerintah, Iya. akunnya di Banned ya. Aku bisa jadi sepakat. Misalnya penulis zaman sekarang tidak lebih didengar daripada penulis zaman dulu kan. Itu bisa jadi karena konsumsi kita terhadap apa sih namanya, informasi itu berbeda jauh. Jadi pada dasarnya tuh, ada perbedaan informasi yang disampaikan secara tertulis sama di video gitu. Menurutku banyak apa sih namanya, hal yang tidak bisa diambil oleh seorang YouTuber. Keahlian yang tidak bisa diambil oleh seorang YouTuber dari penulis. Begitu juga penulis. Ya. Tapi keren atau tidak, orang keren atau tidak, penulis itu akan tetap ada gitu. Walaupun maksudku walaupun video jauh lebih diperhatikan daripada teks gitu, penulis itu tetap ada karena kebutuhan dari apa sih namanya, aku nggak tahu ya, tulang punggung dari konten Itu tulisan. Oh ya itu jelas. tulisan gitu. Seorang YouTuber juga kan dia harus punya konsep, dan konsep itu Betul. mesti ditulis di skrip kan. ditulis, ya. Jadi itu keahlian dasar ya berarti penulis. Iya, keahlian dasar sebenarnya menulis itu menata pikiran, terus juga memetakan topik dan tema. Ini kan hasilnya kalau tidak ditulis dulu ya begini. Ngalor ngidul. Lebih baik jadi penulis terkenal di Purwakarta Daripada- atau penulis biasa-biasa aja di Bandung atau Jakarta. Milih mana? Milih biasa-biasa aja di Bandung Jakarta. Kalau seandainya perhatianku tok sama kepenulisan Misalnya. di Bandung Jakarta, kalau kita biasa aja di sana, itu kemungkinan daerah-daerah kecil itu jauh lebih mewah kita. Itu kayak cilok Bandung di Purwakarta gitu loh. Di Bandung mah bukan apa-apa itu cilok, tapi di Purwakarta jadi kan gitu. Keren. Tapi kan lagi-lagi perhatian kita tinggal di sini kan bukan cuma untuk karir kepenulisanku gitu, tapi juga jaringan teman-temanku yang ada di sini gitu. Aku pengen apa ya, suatu saat nanti gitu Purwakarta tuh nggak tertukar sama Purwokerto. Nggak tahu, kayak mungkin ego aja ya. Lagian Purwakarta tuh walaupun dia nggak nyaman buat tulis menulis, dia tuh nyaman untuk ditinggali gitu loh. Untuk tumbuh bareng tuh nyaman menurutku, karena kita 5 atau 10 tahun ketika daerah kita menjadi sesuatu yang keren itu, orang tahu gitu siapa yang awal-awal meletakkan pondasinya gitu. Kayaknya ada dorongan ego seperti itu juga gitu, kayak ingin dikenal sebagai yang ikut meletakkan dasar gitu. Sombong banget ya anjing. Nih, orang Purwakarta Karawang itu nggak tahu nyimpang tuh dosa besar. Media paling miskin dan sok gagah. Kayaknya perlu viral dulu deh Bang. Buat sensasi gitu. Viral tuh kan nggak bisa di-create gitu. Kalaupun apa ya, kadang-kadang momentumnya gitu. Kalau kita ada di situ dan momentumnya tepat kan viral jadi. Yang paling dikenal oleh orang Indonesia tentang Purwakarta itu apa sih? Deddy Mulyadi. Dan sekarang semakin mengukuhkan itu gitu. Purwakarta harus bersyukur ada Deddy Mulyadi. Enggak, Purwakarta harus bersyukur ada nyimpang.com. Bersyukur ada Sanggar Sastra Purwakarta. Bersyukur ada Pustaka Kipres. Gitu. Pustaka Kipres udah menerbitkan berapa buku? Sejauh ini udah 25 buku. 25 buku dari penulis lokal Purwakarta, Karawang, dan Bekasi. Gitu.
keren ya. Iya sih untuk ukuran Purwakarta. Tapi aku berharap gitu buku yang terbit itu akan meraih penghargaan sastra bergengsi gitu ya. Iya sih, aku punya mimpi itu juga sih, Cok. Makanya kan hal yang mesti aku lakukan gitu sebagai pebisnis penerbitan itu memetakan tadi itu. Memetakan siapa saja sih yang nulis di Purwakarta Karawang. Terus siapa saja yang punya kans untuk berkembang lebih baik gitu, dalam 3 atau 5 tahun ke depan gitu. Itu sih kalau pertanyaan 5 tahun ke depan tuh apa, aku akan terus melakukan kerja-kerja yang aku lakukan selama ini gitu, memetakan, terus kemudian berjejaring dengan mereka, melihat perkembangan mereka gitu. Termasuk jualan bakso Untuk jualan bakso tuh untuk sehari-hari. Jualan buku tuh susah.